Guys, menurut saya orang Indonesia itu harus bersyukur karena orang Indonesia itu rata-rata mayoritas SDM rendah. Hah? Kok bersyukur? Nggak salah tuh. Iya nggak salah, harus bersyukur. Apa alasannya? Kalau orang Indonesia itu rata-rata SDM-nya tinggi seperti negara-negara yang tinggal di negara Skandinavia, negara yang tinggal di Eropa misalnya, negara-negara maju misalnya, maka mereka ya, tidak akan peduli dengan agama dan kemungkinan besar Indonesia tidak akan mayoritas Islam, tapi mayoritas agnostik maupun ateis. Jadi untuk hal ini ya, beruntung ya, saya mengatakan beruntung orang Indonesia itu mayoritas SDM rendah. Karena mereka SDM rendah, maka mereka peduli dengan agama. Bukan berarti saya mengatakan bahwa agama itu tidak penting ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi kalau kita perhatikan negara-negara yang SDM-nya tinggi ya, bukan SDA-nya yang maju ya, seperti Dubai. Dubai itu kan negara SDA, bukan negara SDM. Negara SDM itu seperti Singapura, Jepang, ya, negara-negara seperti Skandinavia dan lain sebagainya. Mereka adalah negara yang tidak peduli dengan agama. Jadi itu artinya sekali lagi saya katakan, justru kita harus bersyukur karena Indonesia itu SDM rendah. Sehingga orang-orang Indonesia itu peduli dengan agama. Kalau SDM-nya tinggi, mereka tidak akan peduli. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih saya seperti menghina gitu ya? Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini ada yang bersumber pendek misalnya. Saya seperti menghina justru negara yang SDM-nya rendah itu mereka peduli dengan agama. Apa yang salah sih dengan peduli dengan agama? Apa yang salah sih dengan beragama dan sebagainya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, orang Indonesia itu peduli dengan agama itu sebenarnya bukan karena mereka bertuhan, bukan. Tapi karena ini masalah tradisi, ya. Jadi dari turun temurun orang Indonesia itu kalau kita perhatikan, ya sangat-sangat peduli dengan agama. Bahkan zaman Hindu-Buddha juga seperti itu. Kenapa agama Islam sangat diterima di Indonesia? Secara antropologi ya, ini dari sudut pandang antropologi ya. Agama Islam sangat mudah diterima di Indonesia itu salah satu faktornya ya, ini salah satu ya dari sudut pandang antropologi. Karena agama Islam itu banyak ritual-ritualnya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa kalau banyak ritual itu agamanya jelek, bukan seperti itu. Tapi pada faktanya agama Islam itu banyak ritual-ritualnya. Sholat 5 waktu, ya ada banyak ritual-ritual ya. Ritual-ritual keagamaan. Itu yang mempengaruhi. Apa hubungannya banyak ritual dengan penerimaan agama Islam yang sangat mudah di Indonesia ya? Apa hubungannya? Sangat berhubungan. Karena agama Hindu itu juga banyak ritual-ritual. Kita ambil contoh misalnya agama Hindu Bali. Apakah agama Hindu Bali itu banyak ritual-ritual? Ada banyak. Ya, itu alasan yang paling masuk akal ya secara antropologi ya. Kenapa agama Islam diterima di Indonesia itu karena agak mirip seperti agama Hindu ya dalam konteks ritual ya. Berbeda dengan agama Kristen misalnya. Kenapa orang Indonesia itu lebih menerima agama Islam daripada agama Kristen? Karena agama Kristen itu tidak mengedepankan yang namanya ritual-ritual. Agama Kristen itu lebih mengedepankan yang namanya ibadah secara langsung. Bukan berarti saya berpihak pada agama Kristen ya. Saya bukan Kristen ya. Jangan berpikir bahwa kalau saya mengatakan bahwa agama Kristen itu agama yang tidak terlalu banyak ritual ya. Pada faktanya seperti itu. Hanya sekali seminggu ke gereja. Kalau agama Islam kan ya Jumatan sekali, seminggu ya hari Jumat, kemudian ada juga yang tiap hari ke masjid. Tapi kalau orang Kristen nggak pernah itu tiap hari ke gereja, jarang-jarang ya. Orang Kristen ya, apalagi Kristen yang ada di Eropa itu rata-rata Kristen KTP, mereka sekali setahun ke gereja, itu pun cuman ngerayain hari Natal doang. Jadi orang Kristen yang ada di Eropa itu berpikir bahwa agama Kristen itu kebudayaan-kebudayaan masa lalu, tradisi-tradisi masa lalu. Nah, karena orang Indonesia itu ya sangat rajin yang namanya melakukan ritual-ritual keagamaan dan lain sebagainya, sehingga secara tidak langsung ya, karena ini sudah turun-temurun ya dari nenek kita, dari kakek kita, dari ayah kita ke kita, ya kalau tidak sholat kan dimarahin ya.
Ada sebagian keluarga seperti itu. Kalau tidak melakukan ritual ibadah ke gereja juga sebenarnya dimarahin juga kan. Nah, karena seperti ini ya, sehingga secara alam bawah sadar orang-orang Indonesia itu berpikir bahwa mereka adalah orang yang religius, padahal religius dengan ritualistik itu 2 hal yang berbeda. Orang yang religius itu ya, seperti negara-negara yang peduli dengan ketidakadilan, anti korupsi, jujur, buang sampah pada tempatnya, ya, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak mempersekusi rumah ibadah orang lain, tidak mengganggu orang lagi ibadah dan sebagainya. Itu adalah negara yang religius yang sebenarnya. Ya, jadi kita itu sebenarnya bukan negara yang religius, tapi negara yang ritualistik, yang hobi dengan ritual-ritual, sangat suka melakukan ritual-ritual, gerakan-gerakan, sholat dan sebagainya ya. Itu sebenarnya, kita itu bukan negara religius. Nah, karena kita masyarakat yang ritualistik, sehingga secara tidak langsung kita peduli dengan agama, ya. Jadi di Indonesia itu kalau ada orang yang tidak beragama itu serasa aneh. Karena apa? Karena ini semacam tradisi ya, turun-temurun, nancep di alam bawah sadar kita. Bukan berarti kita negara yang berketuhanan ya, bukan ya. Kalau negara kita itu berketuhanan ya, takut sama Tuhan, nggak mungkin ada korupsi di Indonesia ya. Jadi kita itu adalah negara ritualistik. Nah, karena negara kita itu ritualistik, maka kita peduli dengan agama. Ya, kalau misalnya ada orang yang menghina agama tertentu di Indonesia, ya mereka akan marah. Padahal mereka sebenarnya bukan orang yang religius, tapi mereka menuhankan agama. Pada faktanya orang Indonesia itu menuhankan agama. Ya, karena mereka menuhankan agama dan mereka berpikir bahwa mereka adalah orang yang peduli dengan agama. Sehingga orang di Indonesia itu aneh banget kalau nggak punya agama. Rata-rata orang Indonesia itu sangat suka beragama. Nah, karena hal ini ya, sehingga orang Indonesia itu dinobatkan menjadi salah satu negara paling religius di dunia, bahkan lebih religius dari Arab Saudi. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita peduli dengan agama? Kenapa kita sangat-sangat peduli dengan agama? Kenapa kita menuhankan agama dan lain sebagainya? Peduli dengan ritual-ritual dan sebagainya. Apa alasannya? Jadi gini guys ya, nggak semuanya tapi ya, rata-rata masyarakat yang bernalar rendah itu mereka lebih fokus pada ritualistik biasanya. Ya, karena mereka fokus ritualistik, maka mereka peduli dengan agama. Seolah-olah peduli dengan agama, padahal mereka menyembah agama atau menuhankan agama. Ya, mereka menyembah simbol-simbol. Sementara orang-orang yang ada di negara maju yang nalarnya tinggi ya, jadi kita bedakan ya, masyarakat Indonesia itu masih SDM rendah rata-rata ya, nggak semuanya tapi ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, "Oh kamu jangan mengeneralisir," tapi pada faktanya seperti itu. Saya tidak mengeneralisir, tapi rata-rata orang Indonesia itu ya, pada umumnya orang Indonesia itu SDM rendah. Kalau mayoritas orang Indonesia itu SDM-nya tinggi, maka orang Indonesia disebut dengan negara SDM tinggi. Ya, jadi yang SDM tinggi di Indonesia itu porsinya sangat sedikit, ya minoritas. Sehingga kita disematkan negara yang SDM rendah karena mayoritas ya. Jadi kita memberikan klaim, memberikan citra terhadap suatu masyarakat itu karena faktor mayoritas. Kenapa orang-orang yang tinggal di Skandinavia seperti orang-orang yang tinggal di Swiss, Finlandia dan sebagainya disebut masyarakat yang SDM tinggi? Karena apa? Karena mayoritas masyarakatnya SDM-nya tinggi. Ada yang SDM-nya rendah tapi sedikit ya. Jadi sudah paham ya? Karena ini saya harus berulang-ulang disclaimer ya, karena saya sering dikata-katain mengeneralisir, enggak ya, pada faktanya seperti itu. Jadi karena masyarakat kita SDM-nya rendah, sehingga kita fokus pada ritual-ritual. Masyarakat yang SDM-nya tinggi, mereka nggak fokus pada ritual-ritual, mereka fokus pada ibadah. Jadi ada 2 prinsip perbedaan yang sangat besar di sini. Masyarakat yang SDM-nya rendah atau bernalar rendah seperti orang Indonesia, mereka berpikir dengan melakukan gerakan-gerakan, dengan melakukan sholat dan sebagainya, ya pergi ke rumah ibadah misalnya, tiap hari ke rumah ibadah, misalnya tiap hari ke gereja dan sebagainya, ya tiap hari ke masjid dan sebagainya, mereka berpikir mereka akan masuk surga, ya dengan melakukan hal seperti itu. Jadi ada sekularitas ya, sekularisme antara ritual ibadah dengan ibadah yang sebenarnya, ibadah yang secara nyata. Ada, pemisah yang sangat besar, ada space yang sangat besar di sini ya. Berbeda dengan orang-orang yang tinggal di negara maju. Mereka berpikir ibadah mereka itu adalah aktivitas mereka, seperti misalnya, ya orang-orang yang tinggal di Eropa misalnya, orang-orang yang tinggal di Jerman misalnya, di negara maju. Mereka berpikir, "Saya jadi guru, jadilah guru yang, eee,
berbakti kepada Tuhan. Mereka juga masih banyak yang percaya sama Tuhan, tapi mereka nggak menyembah agama, itu doang sih perbedaannya. Ya, dengan menjadi guru itu ya itu adalah ibadah mereka kepada Tuhan. Ya, dengan menjadi konten kreator seperti saya misalnya, itu adalah ibadah kepada Tuhan ya. Terserah Tuhan itu ada atau tidak ya mereka nggak peduli, nggak mau tahu, yang penting mereka melakukan ibadah-ibadah yang berguna. Itu dua perbedaan yang sangat jauh ya antara negara yang SDM-nya tinggi dengan negara yang SDM-nya rendah. Ya, karena masyarakat yang SDM-nya rendah biasanya bernalar rendah, maka mereka lebih fokus pada ritual-ritual, ya simbol-simbol dan sebagainya, seperti misalnya rumah ibadah yang megah ya, rumah ibadah yang mewah, walaupun di sekitar rumah ibadah itu banyak orang yang kelaparan, mereka nggak peduli ya, yang penting mereka membangun rumah ibadah. Jadi fokus mereka itu terhadap simbol-simbol, mereka fokus pada apa, pada ritualistik, mereka nggak fokus terhadap ibadah yang sebenarnya. Jadi ibadah yang sebenarnya itu ya kalau jujur itu tidak mempersekusi agama lain, tidak bubarin paksa, itu adalah bagian daripada ibadah. Tapi orang Indonesia nggak sampai otaknya sampai ke sini pemikirannya. Mereka berpikir bahwa ibadah yang sebenarnya itu adalah, menggunakan ritual-ritual sholat dan sebagainya, pergi ke gereja dan sebagainya, itu adalah ibadah yang sebenarnya. Itu, pikiran mereka ya. Sementara orang-orang yang bernalar tinggi itu nggak seperti itu ya. Dengan menciptakan teknologi yang berguna bagi kemaslahatan umat manusia, itu adalah bagian daripada ibadah. Itu perbedaan daripada signifikan. Perbedaan yang sangat signifikan maksudnya, di antara negara yang bernalar rendah dan bernalar tinggi. Nah, untuk, eee, konteks ini ya, untuk masalah ini, apakah kita bangga menjadi negara yang bernalar rendah? Apakah kita bangga menjadi masyarakat yang SDM rendah? Sehingga agama tumbuh subur di, eee, Konoha. Apakah itu suatu kebanggaan atau tidak? Silakan disimpulkan sendiri. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat tendensius ya. Kalau saya jawab itu artinya saya berpihak, saya tidak mau berpihak pada agama tertentu ya, dan saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama, enggak. Saya hanya memantik cara berpikir kita ya. Saya tidak berpihak pada Islam, saya tidak berpihak pada Kristen, saya benar-benar netral ya. Jadi saya juga bingung ya, apakah kita bersyukur ya, negara kita itu SDM rendah daripada, misalnya SDM kita tinggi tapi tidak peduli dengan agama. Banyak contoh misalnya ya negara-negara yang SDM-nya tinggi mereka nggak tidak peduli dengan agama. Kenapa mereka tidak peduli dengan agama? Apakah karena mereka nantinya akan masuk neraka, mereka akan disiksa di neraka, mereka laknat ya, mereka ya menghina Tuhan dan sebagainya? Enggak. Jadi jangan seujun dulu ya dengan negara-negara maju ya, jangan seujun dulu. Ya, mari berpikir positif. Justru ya kalau saya perhatikan bisa aja orang-orang yang tinggal di negara maju itu ya, yang baik misalnya, masuk surga kalaupun surga itu ada. Ya, kalau misalnya ada mengatakan, "Kalau nggak masuk ke agama tentu nggak masuk surga." Ah, itu cuma klaim sepihak, ya. Agama itu juga harus bisa dirasionalkan ya. Jadi sungguh tidak masuk akal kalau ada orang yang mengatakan bahwa, "Kalau tidak masuk agama tertentu nggak masuk surga." Itu jawaban-jawaban anak kecil, anak TK ya. Apakah Tuhan itu tolol? Enggak mungkin Tuhan tolol kan. Apakah Tuhan itu tolol misalnya nih menciptakan agama tertentu bagi kaum tertentu gitu, terus agama lain dibinasakan di neraka gitu? Sungguh tidak masuk akal. Apakah Tuhan itu bijaksana? Ya sangat bijaksana. Kalau Tuhan itu ada, Tuhan pasti tidak bodoh ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kalau nggak masuk agama tertentu di Konoha misalnya nggak bakal masuk surga, nggak. Itu mabuk agama ya. Orang-orang seperti itu adalah orang yang bernalar rendah. Lalu bagaimana caranya supaya Konoha menjadi negara maju? Ya dengan berat hati saya mengatakan bahwa kita harus mengurangi kepedulian terhadap agama. Ya ini khusus bagi negara Konoha ya, bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik guys. Kita harus mengurangi. Karena saya melihat semakin peduli dengan agama ya, maka akan semakin banyak konflik. Buktinya tuh Indonesia banyak tuh ya. Ini bukan di Konoha ya, tapi Indonesia. Di Indonesia banyak tuh pembubaran paksa, persekusi. Padahal mereka rajin ke ibadah kok, rajin ke masjid gitu. Ya, bahkan mereka meneriakkan nama Tuhannya. Apa yang salah? Ya karena terlalu peduli dengan agama.
Jadi, pengertian daripada definisi daripada agama itu kan nggak bisa didefinisikan ya, berbeda-beda setiap orang itu definisi agama itu berbeda-beda, definisi Tuhan juga berbeda-beda, ya. Bahkan ya saya melihatnya, saya juga nggak tahu kenapa justru Islam KTP itu lebih bermoral ya daripada orang-orang yang terlalu peduli dengan agama, terlalu kental dengan agama. Teman-teman saya itu banyak kok yang Islam KTP, tapi mereka lebih lebih nasionalisme, lebih bermoral gitu, tidak pernah mengata-ngatain agama lain, ya jiwa mereka netral gitu. Jadi semakin ya aduh, saya tuh bingung ya mengatakan seperti ini ya. Ada di pikiran saya tapi sangat susah ya mengatakan dan posisi seperti ini saya kesepian ya. Kenapa justru orang yang kurang peduli dengan agama itu lebih bermoral gitu? Kenapa orang yang kental dengan nilai-nilai agama ya, maksudnya nilai-nilai agama versi Indonesia ya, itu lebih brutal gitu, membenci agama lain, persekusi. Bahkan ya kalau saya perhatikan di Konoha itu, kalau tidak membenci agama lain, dianggap agamanya masih belum sah gitu. Kalau tidak membenci agama lain, maka ya dianggap dia bukan pemuka agama. Oh itu antek-antek dajjal ya kalau nggak benci agama lain. Jadi ini semacam keanehan. Justru ya orang-orang yang iblis itu ya, orang-orang iblis itu bersembunyi di balik agama sebenarnya. Pemuka-pemuka agama di Konoha banyak kok sebenarnya yang membenci agama lain ya, kebencian-kebencian. Justru ya agama itu saya melihatnya sarang daripada orang yang benci terhadap agama lain gitu. Pada faktanya seperti itu kok. Bahkan Quran sekalipun dikorupsi di Konoha. Bayangkan, Quran sekalipun ya. Saya tidak membela agama Kristen, saya tidak membela agama Muslim ya. Agama Kristen juga ada yang korupsi kok, ada kok, banyak kok, agama Kristen yang korupsi. Saya tidak membela keduanya. Agama Kristen ada yang mabuk agama, ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Ada kok yang mabuk agama, banyak agama Kristen yang mabuk agama, banyak. Yang membenci agama lain juga ada kok, ada saja. Ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu. Justru ya, dalam agama itu ada semacam tradisi menjelek-jelekan agama lain. Jadi dalam hal ini, ya lebih baik kita nggak usah peduli dengan agama kalau kita harus menjelek-jelekan agama lain. Justru saya melihatnya di Konoha itu ya, orang yang netral, orang yang nasionalis ya, orang yang, mengerti rasa kemanusiaan itu justru orang-orang yang tidak peduli dengan agama, tapi jumlahnya minoritas. Jadi dalam hal ini saya kesepian ya, saya melihatnya seperti itu. Ya saya tidak berpihak pada agama tertentu, saya benar-benar netral, saya berpihak pada kebenaran. Dan ini yang jarang disadari oleh orang-orang Indonesia saya perhatikan ya. Jadi sampai kiamat pun kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kita tidak menyadari hal ini. Kalau kita terlalu peduli dengan agama. Kemudian ya, saya melihat ya, justru ada ajaran agama tertentu ya, nggak semua agama, tapi ada tradisi dalam agama tertentu yang bikin kita semakin bernalar rendah atau semakin bodoh. Yang bikin negara kita semakin tidak maju. Apa itu? Contoh misalnya, dalam agama tertentu di Konoha, ya, ada pemuka agama yang mengatakan, ada banyak kok pemuka agama yang mengatakan, nggak usah mikirin tentang teknologi, iptek, nggak usah belajar fisika, matematika, dan lain sebagainya. Lebih baik belajar bahasa Arab, karena ini akan ditanya sama malaikat. Lebih baik belajar agama, karena ini akan ditanya oleh malaikat. Jadi seolah-olah dia sudah pernah bertemu dengan malaikat, padahal apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Enggak. Kenapa banyak orang Indonesia yang percaya ini? Karena nalarnya rendah, karena SDM-nya rendah. Ya, ya karena SDM kita rendah makanya kita peduli dengan agama. Kalau SDM-nya tinggi kita nggak bakal peduli dengan agama. Kemudian ya, apa saja ajaran-ajaran agama tertentu yang bikin kita semakin tidak maju. Seperti misalnya ya mensekulerkan, seperti yang saya katakan tadi, mensekulerkan antara dunia dengan akhirat. Ya, jadi mereka sibuk dengan urusan-urusan ritual ya. Mereka sibuk dengan urusan-urusan agama dan mereka lupa mengurusi dunia, padahal itu yang perlu diurusi sebenarnya. Tujuan kita lahir di dunia itu apa sebenarnya? Ya mengurusi dunia, ya. Banyak tuh
Ya orang-orang di Konoha yang mengatakan, "Duit mah nggak dibawa mati, takdir mah sudah ada yang ngatur, ngapain harus kerja keras? Ya Tuhan Maha Segalanya, Tuhan sudah tahu takdir kita kok." Ya, jadi justru prinsip seperti ini yang bikin negara kita tidak maju. Kalau ada banyak orang yang seperti ini ya, takdir mah sudah ditentukan oleh Tuhan, ngapain harus kerja keras? Sehingga banyak orang yang bermalas-malasan. Ini yang bikin negara kita tidak maju. Ya, kemudian di sekolah-sekolah juga ya, sebenarnya ini saya akan bahas di satu video ya, khusus ya bahas ini. Apa itu? Sebenarnya pelajaran agama itu sebenarnya nggak usah diajarkan di sekolah, ngapain? Ngapain coba? Pelajaran agama itu harusnya di ranah-ranah privat, bukan di ranah-ranah publik. Pelajaran agama seperti itu ya. Karena gini guys, orang Indonesia kan biasanya memisahkan antara dunia dan akhirat ya. Jadi mereka menganggap bahwa belajar agama itu urusan akhirat. Padahal ibadah yang sebenarnya itu menjadi manusia yang berguna dengan mempraktekkan nilai-nilai agama itu di kehidupan nyata. Seperti di sekolah misalnya belajar tentang teknologi, belajar matematika, fisika. Kalau misalnya mereka menemukan ya ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi umat manusia, itu ibadah kepada Tuhan ya. Tapi orang Indonesia sengaja mensekularkan ini, mensekularkan akhirat dengan ilmu dunia. Sehingga apa? Sehingga kita tertinggal dalam segala teknologi ya. Kemudian presiden di Konoha juga mengurusi urusan agama. Ya, mereka tidak mengurusi urusan urusan negara ya. Mereka lebih mengurusi urusan agama tertentu, ya fokus dengan urusan-urusan agama ya. Sehingga negara overload ya, karena terlalu banyak yang diurusi. Harusnya agama itu atau pemuka agama itu nggak usah ngerecokin negara deh. Ya kalau jadi politisi, politisi gitu. Jangan ngerecokin gitu. Kemudian pemuka agama juga sering berpolitik di rumah ibadah di Konoha. Dan ini memicu konflik. Ya, ini memicu konflik. Misalnya nih pemuka agama di rumah ibadah mereka, mereka mengatakan minoritas itu sesat. Oh, mereka menyembah Tuhan, mereka menyembah manusia sebagai Tuhan. Ya, mereka itu sesat dan lain sebagainya. Jadi konflik-konflik yang terjadi di Konoha itu bisa aja ditimbulkan dari hal-hal seperti ini. Ya, kemudian pemuka agama tertentu di Konoha mengatakan bahwa membangun gereja itu ya membangun kelenteng dan lain sebagainya ya. Kalau nggak salah yang mengucapkan ini UAS ya. Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa ya yang memberikan izin itu dosa jariah. Dia mengatakan seperti itu. Jadi secara tidak langsung agama itu merongrong ya, merongrong kemajuan suatu bangsa. Agama itu bertentangan dengan Pancasila. Boleh jujur ya. Agama itu bertentangan dengan Pancasila. Jadi bagaimana kita bisa menjadi negara maju kalau agama justru bertentangan dengan Pancasila. Kemudian ada ayat-ayat tertentu, ayat-ayat kebencian dalam agama tertentu di Konoha misalnya. Ini akan menjadikan konflik. Jadi masyarakat Indonesia itu kan berendah rendah. Kalau pemuka agama ngomong A, mereka mengatakan A. Ya. Kalau pemuka agamanya ngomong B, mereka akan mengatakan B dan sebagainya. Mereka akan nunduk turut ya. Mereka menganggap bahwa pemuka agama itu sebagai Tuhan. Dan ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Oke, sekian video ini. Di next video saya akan bahas apakah pelajaran agama itu harus dihapuskan atau tidak. Menarik untuk kita bahas. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Rekonoa, salam rasional.